Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Buati untuk perkuliahan daring mata kuliah manajemen kepewaraan. Dan pada topik siang hari ini, Buati ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana cara mengelola acara. Nah, kehadiran Anda di sini berarti sebagai seorang manajer ataupun seorang seksi acara yang nanti bagaimana peran Anda dalam mengelola acara supaya berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini sebelum Buati melanjutkan untuk pembelajaran daring, marilah bersama-sama kita membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. PPT nanti akan Buati kirim seperti biasa di WA Group, dan ini penjelasan-penjelasan yang nanti sekiranya bisa membantu Anda memahami bagaimana menjadi seorang manajer, menjadi seorang seksi acara yang nanti menjadi bekal Anda menjadi seorang pewara tentunya. Jadi bagaimana cara mengelola acara ini bisa Anda pahami betul, karena ini menjadi bagian dari kita sebagai seorang pewara. Nah, di dalam mengelola acara, manajemen acara ini memang menjadi sesuatu yang sangat punya daya tarik yang tidak semua orang mampu. Karena apabila Anda bisa melaksanakan ini, tentu ini menjadi pengalaman yang sangat menarik untuk Anda, menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, apalagi acaranya nanti bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses seperti itu. Nah, tidak semua orang mampu untuk memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang mengelola acara, karena ini dikatakan pekerjaan yang sulit karena Anda betul-betul akan menjadi seorang manajer yang nantinya bertugas untuk menghandle beberapa acara, menghandle beberapa orang, yang pelaksanaan acara itu berjalan dengan baik atau tidak, termasuk nanti Anda akan mencari MC ataupun Anda sendiri yang nanti akan menjadi seorang MC-nya, pewaranya. Ini adalah tugas Anda, sehingga nanti berjalan lancar atau tidaknya acara itu, tentu ini akan sangat berpengaruh pada peran Anda sebagai seseorang yang mengelola acara itu. Nah, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengelola acara, atau di sini untuk menjadi seorang manajer yang baik. Artinya bagaimana kita menjadi seorang yang bisa memanajemen acara itu dengan baik. Nah, yang pertama adalah kita harus menguasai dasar-dasarnya. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam poin yang pertama? Dasar-dasar apa saja begitu? Nah, yang pertama adalah kita menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai. Sebelum kita melangkah ke berbagai hal, kita harus secara jelas terlebih dahulu menentukan target apa yang akan kita lakukan, tujuannya apa. Sehingga ini menjadi poin dasar yang pertama yang harus kita pahami. Lalu yang kedua, memilih tanggal dan waktu yang tepat. Ini juga jangan sampai misalnya kita menjadi seorang manajer yang nanti kita akan melaksanakan seminar begitu. Pasti Anda punya pengalaman. Memilih tanggal dan waktu ini tidak bisa asal-asal. Sekiranya tidak mungkin pada saat bulan puasa karena nanti tidak akan ada peserta yang ikut misalnya. Tidak mungkin di awal-awal tahun karena keuangan belum keluar apabila ada yang mengikuti dan dibiayai dari instansi misalnya. Atau di akhir, di Desember, karena pada masa itu sudah ditutup untuk pembukuan misalnya. Sehingga mana yang akan kita tentukan tanggal dan waktu. Nah, kalau seperti kita misalnya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita bisa memilih tanggal-tanggal yang sesuai dengan tema. Misalnya April kita bisa untuk yang mengenang Hairil, atau mungkin pada saat Oktober karena kaitannya dengan bulan bahasa. Nah, ini bisa kita tentukan tanggal-tanggal seperti itu. Lalu memilih tempat. Memilih tempat ini juga sangat penting dan kita harus mengetahui betul, karena jangan sampai nanti
kita akan salah dalam memilih tempat. Kita harus tahu terlebih dahulu kapasitas tempat itu, fasilitasnya apa, jangkauan dari jalan rayanya, parkirnya, ini harus kita tentukan. Maka seperti kemarin, Anda mungkin berpartisipasi dalam mata najwa. Mengapa yang dipilih UTC? Nah, tentu ini tidak menjadi asal saja seorang IO ya. IO ini tidak asal-asal saja dalam mengelola, dalam memilih tempat sehingga acara itu bisa berlangsung dengan baik. Tidak mungkin asal tunjuk begitu, oh tempatnya di sini, tidak mungkin. Pasti dia sudah survei terlebih dahulu berapa kapasitas yang nanti akan hadir misalnya, kemudian berapa kapasitas tempat parkir yang bisa menjangkau para atau mobil-mobil itu berada di situ. Nah, ini perlu dipilih tempat yang memang sesuai. Kemudian menentukan jumlah yang akan diundang, ini juga nanti berpengaruh pada budget. Ini juga menjadi PR untuk Anda, misalnya Anda ingin menyelenggarakan acara pernikahan begitu. Nah, berapa yang akan diundang, berapa uang yang Anda siapkan, ini sangat berpengaruh. Maka ada yang menggelitik kalau misalnya Anda ingin menikah tetapi dengan low budget atau budgetnya yang memang sangat minim. Musim-musim yang sekarang ini sangat bagus karena memang tidak diperbolehkan untuk mengundang orang begitu, sehingga ada meme-meme tertentu bahwa kalau mau cepat nikah ya ini momen-momen yang bagus begitu. Kemudian menentukan anggaran, ini sangat berpengaruh juga berapa budget Anda. Jangan sampai Anda hanya memiliki anggaran kecil tetapi Anda bermimpi untuk menyelenggarakan acara yang besar misalnya, tidak bisa. Jadi anggaran ini juga menjadi titik poin yang sangat luar biasa penting. Kemudian menyusun sebuah tim, ini seperti kepanitiaan, peran-peran apa saja yang akan Anda bagi kepada tim itu. Misalnya siapa yang bertugas menjemput, siapa yang bertugas nanti menjadi among tamu, siapa yang bertugas nanti di kesekretariatan kalau untuk acara-acara seminar, atau siapa yang tim-tim protokolernya, siapa yang nantinya penyedia makanan, apakah makanan itu nanti lewat jasa catering atau memang ada tim sendiri yang memasak. Ini tentu harus betul-betul Anda siapkan dengan matang. Lalu membuat agenda acara. Agenda acara ini lebih kepada list acara apa saja yang nanti akan berlangsung mulai dari persiapan sampai nanti di akhir. Termasuk Anda harus menyiapkan list acara yang nantinya sudah terpenuhi atau belum, agenda itu sudah terlaksana atau belum. Nah, pada poin di awal di sini menguasai dasar-dasar dari itu adalah kurang lebih 7 kegiatan ini memang harus dipahami betul sebagai seorang manajer yang baik, karena mulai dari dasar yang pertama tujuan dan target sampai kepada membuat agenda acara ini menjadi titik dasar sebuah pengelolaan acara. Oke. Kemudian untuk yang kedua, kita sudah berada di poin yang kedua, yaitu menjalankan acara. Menjalankan acara berarti peran kita nanti sudah berada di arenanya gitu ya. Nah, apa saja yang menjadi poin di menjalankan acara? Yang pertama adalah mengirimkan undangan. Ini tentu sama seperti kalau kakak-kakak Anda yang pernah atau punya hajat ya, orang tua Anda punya hajat, tentu mengirimkan undangan ini juga tidak asal-asal atau ada rapat begitu, tidak mungkin 1 bulan undangan itu dikirim atau besok kegiatan hari ini baru dikirim, tidak mungkin. Yang ideal itu adalah 2 minggu paling tidak ya, 1 minggu 2 minggu lah. Karena apa? Orang akan mengingat kegiatan itu, sehingga kalau terlalu lama juga orang akan lupa. Terlalu mendadak orang tentu punya acara, sehingga 1 minggu 2 minggu ini pilihan yang tepat ketika kita akan mengirimkan undangan atau informasi kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, mencatat peserta yang mengkonfirmasi kehadirannya. Ini penting sekali kita list. Karena apa? Kalau misalnya ada waktu yang masih terlampaui cukup, kita bisa misalnya yang hadir hanya separuh, mungkin kita bisa mengkonfirmasi bahwa tempat duduknya nanti kita buat lebih
maju ya, kursi tidak ditata semuanya, atau barangkali misalnya ada catering yang bisa kita skip untuk tidak disediakan semuanya. Ini tentu menjadi hal yang sangat penting ketika kita sudah tahu berapa peserta yang hadir, berapa peserta yang tidak hadir. Maka konfirmasi peserta ini sangat penting yang harus kita ketahui di poin yang kedua pada menjalankan acara. Lalu yang ketiga, menangani apa yang harus disewa. Ini tentu juga menjadi daftar list. Apa saja yang perlu disewa, misalnya dekorasi, kursi, sound system, ini perlu kita list. Jangan sampai pada saat nanti pelaksanaan selesai, kita akan kebingungan mana-mana yang milik kita, mana-mana yang menjadi daftar sewaan. Biasanya kalau di kampung ini sudah dikelola ya oleh Karang Taruna, tetapi pasti di dalam Karang Taruna itu ada satu orang yang menghandle, yang nantinya menyampaikan ke tim, oh seperti ini, oh ini sewa di sini kembalikan, oh ini sewa di sana kembalikan. Maka ini sangat penting untuk hal-hal yang kaitannya dengan menangani apa yang harus disewa. Kemudian mencari seseorang yang akan menjadi MC, ini tidak masalah, saya pikir karena kita semua sudah sangat mumpuni untuk menjadi seorang MC, sehingga ini sangat penting ketika kita bisa menjadi seorang pengelola, manajer yang baik untuk sebuah acara pun kita juga bisa menjadi seorang pewarannya atau MC-nya. Lalu mengumpulkan perlengkapan, ini kita harus betul-betul apa saja perlengkapan yang dibutuhkan. Misalnya ketika pernikahan nanti yang dibutuhkan apa, misalnya oh ada potong kue, ada potong tumpeng, kemudian ada prosesi sungkem, misalnya menginjak telur. Nah ini perlu kita siapkan supaya pada saat acara itu terlaksana, seorang host atau orang yang memang sedang menjalankan acara itu tidak kebingungan, dan kita yang ditunjuk sebagai pengelola acara, orang yang mengelola acara, manajer, kita juga tidak merasa bahwa acara itu akan gagal. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar yang terkadang dilupakan orang, tetapi ini sangat penting. Misalnya kamar mandi di mana, kemudian tempat cuci tangan kalau misalnya di situ ada gathering, ada makan, ada standing party, kemudian toilet ini penting, parkir, tempat sholat. Nah ini kebutuhan dasar itu juga harus kita cek betul pada saat pelaksanaan acara itu berlangsung. Kemudian mengetahui siapa saja yang akan ditemui, ini juga menjadi hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang manajer, karena nanti kita akan mampu membawa diri. Oh, kita akan menemui anak-anak, kita akan menemui orang tua, kita akan menemui pejabat. Ini juga akan sangat mempengaruhi nantinya dalam kita berkomunikasi. Itu untuk 7 yang terkait dengan menjalankan acara ya, yang harus dipahami oleh seorang manajer atau dalam kita mengelola acara. Selanjutnya adalah mendekati garis akhir. Nah, ini sudah pada detik-detik hampir terakhir ya. Yang pertama adalah mengenali tempat acara. Kita harus mengetahui terlebih dahulu tempat acaranya seperti apa, apakah outdoor ataukah indoor. Kemudian mempertimbangkan menyiapkan hadiah dengan tim. Apabila tim kita rasa memang timnya solid, timnya bagus, ya jangan sungkan-sungkan kita menjadi seorang leader, menjadi seorang manajer itu kita memberikan hadiah kepada mereka. Lalu memeriksa semua tim dan pihak luar, kita pastikan bahwa tim itu bekerja, ada barcode dress code-nya, atau mungkin ada kode-kodenya, atau maupun pihak luar yang memang bergabung di dalam acara itu, misalnya jasa catering, misalnya seorang sound system, yang itu tidak mungkin akan kita handle atau tim kita yang handle. Jadi itu biasanya juga kita perlu cek. Lalu menyiapkan daftar kontak dan berkas lain yang diperlukan. Biasanya daftar kontak-kontak kita harus menyiapkan misalnya ambulan, pemadam kebakaran, atau urgensi yang memang di luar sesuatu yang kita harapkan, misalnya itu perlu kita siapkan di awal. Polisi itu juga harus kita siapkan daftar kontaknya. Lalu menghindari perubahan-perubahan pada menit terakhir. Ini upayanya jangan sampai ketika menjadi seorang manajer kita
tidak siap begitu. Nah, seandainya pun ada perubahan-perubahan, kita juga harus siap. Tetapi upayanya kita sudah persiapkan dengan matang seperti tadi di awal maupun pada saat menjalankan acara, supaya pada garis akhir, pada saat titik-titik akhir itu tidak ada perubahan-perubahan di menit-menit yang membuat kita kemudian menjadi stres begitu. Ini harapannya jangan sampai. Lalu berikutnya yang di poin nomor 4 adalah menangani acara yang sesungguhnya, ya. Ini pada saat kegiatan itu ada menyiapkan semuanya, ini sudah beres, kemudian mendelegasikan tugas. Nah, sekiranya kita memang tidak harus bisa menghandle semuanya, katakanlah kita menjadi seorang pengelola acara, kita menjadi manajer acara, tetapi kita juga menjadi seorang MC. Nah, tentu kita juga harus mendelegasikan siapa yang akan menyambut tamu, siapa nanti yang mengawasi di bagian catering. Tentu kita harus mendelegasikan tugas itu kepada orang-orang yang memang kita lihat secara kompetensinya itu harus kita cek dulu apakah mereka memiliki kemampuan di bidang itu. Lalu bersikap fleksibel ini biasanya perlu kita miliki bagi seorang manajer, bagi seorang seksi acara, bagi seorang yang memang leader di bidang acara. Kita harus memiliki sikap fleksibel. Artinya kalau memang tidak bisa melaksanakan agenda A, plan A, kita bisa melaksanakan plan B. Sehingga kita harus upayanya memiliki banyak plan. Misalnya tiba-tiba ada acara penari misalnya, ternyata penarinya tidak bisa datang. Nah, bagaimana plan B itu tetap ada? Atau penyanyi, misalnya ada organ tunggal tetapi penyanyi tidak bisa hadir. Nah, ini peran kita yang kemudian plan B-nya harus main. Bagaimana kita berperan untuk tetap acara itu berlangsung, ada musik tetapi tidak ada yang menyanyi misalnya. Nah, kita sebagai leader, kita sebagai manajer mungkin kita bisa menawarkan ke tamu siapa yang mau menyanyi. Nah, ini mungkin akan menjadi plan-plan yang memang kita harus miliki betul-betul sebagai seorang manajer yang baik. Selanjutnya, memberikan informasi tentang perkembangan terbaru. Nah, kita juga harus siap memberikan info-info terbaru apabila ada perubahan. Misalnya, rencana awal nanti yang akan membuka adalah Menteri Perhutanan misalnya. Tiba-tiba ada perubahan di menit-menit terakhir atau ada informasi bahwa nanti ada penambahan, ada gubernur misalnya yang akan menambah untuk memberikan sambutan. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada tim supaya ada penyiapan-penyiapan yang memang acara itu akan berjalan lebih baik begitu, supaya tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Kemudian melakukan tugas sebaik mungkin, ini pasti kita mengharapkan tidak hanya kita menjadi seorang manajer yang baik untuk melaksanakan tugas dengan baik juga, tetapi kita akan sampaikan kepada para tim kita. Kemudian menyiapkan cenderamata, ini biasanya kita bisa membagikan untuk tamu-tamu atau orang-orang yang memang terlibat, misalnya narasumber atau mungkin teman-teman dekat kita, kolega kita yang hadir di acara itu atau pada saat pertemuan-pertemuan itu berlangsung. Lalu menyelamati diri sendiri setelah acara berakhir, ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat harus kita apresiasi sendiri pada saat kita menjadi seorang manajer, kemudian mengelola acara sudah berjalan dengan baik. Tidak ada salahnya kita misalnya menyelamati diri kita sendiri kemudian akhirnya, nah, kita bisa saja untuk kemudian ya kita bisa gitu, bahwa kita mampu. Nah, pastikan bahwa Anda congratulations for yourself, ini sangat penting. Kemudian membersihkan tempat dan pulang, ini tentu bahwa pada saat kita datang bersih, harapannya pulang pun dengan keadaan bersih, dan ini tentu harus kita kerjasamakan juga dengan cleaning service yang ada di situ. Lalu menyelesaikan urusan kembalian, bayaran, terima kasih kepada semua pihak. Ini juga sangat penting. Jangan sampai acara selesai kemudian kita menjadi seorang manajer, kita asal pergi saja, tidak. Belum selesai pada hakikatnya. Karena apa? Kita harus melunasi dulu. Kita harus mengembalikan dulu barang-barang, ya. Kalau catering biasanya 50% ya, ini kita bisa memberikan di awal dan 50% setelah acara selesai. Sehingga 50% itu harus kita bayar kepada pihak-pihak yang memang membantu kegiatan yang sudah kita lakukan.
Berikutnya adalah menyelesaikan acara. Menyelesaikan acara ini lebih kepada poin-poin bagaimana kita mengetahui cara menangani tamu yang datang terlambat tetapi kemudian dia memiliki masalah. Misalnya dia jet lag, kemudian misalnya dia tiba-tiba kalau dari luar negeri dia merasakan adanya gegar budaya, persoalan makan, kemudian persoalan lingkungan, dia tidak merasa nyaman di sini atau merasa panas di Indonesia misalnya. Nah, kita harus betul-betul bagaimana menangani itu dengan baik, kita harus tahu. Lalu mengetahui cara menangani masalah makanan. Kita harus mengetahui klien kita, tamu kita, apakah mereka itu alergi pada sesuatu makanan tertentu, kemudian adakah request tertentu untuk makan malam mereka, sarapan mereka. Ada yang menginginkan sarapan itu tidak harus sarapan yang sifatnya berat, nasi, tetapi hanya roti misalnya, atau menginginkan makanan yang sarapan western atau sarapan memang Indonesia, nasi goreng misalnya. Nah, ini tentu perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, ini biasanya kaitannya dengan kegiatan acara, narasumber ya, yang sangat harus betul-betul kita pahami, harus strict betul, kita harus tahu seleranya. Kemudian mengetahui cara berurusan dengan anak kecil ini juga tidak mudah. Ketika kita sudah dewasa kemudian kita berhadapan dengan anak kecil, tentu ini juga menjadi persoalan, sehingga kita harus tahu bagaimana cara mengatasi anak kecil yang menangis misalnya, atau anak kecil yang membuat gaduh misalnya. Nah, kita harus tahu menangani itu tanpa memang nantinya membuat kita harus emosi. Lalu mengetahui cara mengatasi tamu yang mabuk, ya ini mudah-mudahan tidak sampai ya, tetapi jikapun Anda berhadapan pada situasi yang seperti ini, Anda harus tahu cara menanganinya. Apakah kita beri air putih, ataukah memang kita harus meminta seseorang untuk handle mereka misalnya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Kemudian mengetahui cara menangani cuaca yang tidak bersahabat ya. Karena di Indonesia khususnya ini terkadang panas, terkadang hujan, maka kita tidak bisa memprediksi cuaca itu, tetapi kita bisa mengetahui cara menanganinya. Misalnya ya, salah satunya kita sudah menyiapkan tenda, sehingga manakala hujan ya sudah tidak masalah. Atau kalau di dalam gedung saya pikir tidak menjadi persoalan, tetapi kalau umumnya di luar atau mungkin di area depan rumah, tentu kita harus menangani cuaca itu dengan baik, dengan cara tidak mungkin kita menyiapkan pawang hujan kan, tetapi kita menyiapkan tenda supaya apabila hujan itu sudah tidak mengganggu jalannya acara. Oke, itu untuk beberapa hal yang terkait dengan cara mengelola acara. Bu Ati akan memberikan tips supaya Anda memiliki kemampuan lebih untuk menjadi seorang pewara, tetapi juga menjadi seorang manajer acara yang baik, bisa memanajemen kepewaraan dengan baik, dan dapat mengelola acara itu dengan baik pula. Nah, maka Bu Ati akan memberikan tips kepada Anda. Tip yang pertama adalah tamu yang mengalami jet lag. Jet lag itu berarti dari sana masih roaming ya. Harus dipastikan kebugarannya, sehingga biasanya kita menawarkan jasa pijat atau mengenalkan di mana tempat pijat yang ada, spa ya, atau kita menyiapkan obat-obatan kalau misalnya ada yang sakit ya. Intinya apa? Supaya pada saat mereka memang datang ke Indonesia dan akan melaksanakan kegiatan itu, jet lag itu tidak akan mempengaruhi kegiatan atau pelaksanaan acara di keesokan harinya. Kemudian memastikan semua orang bisa melihat, mendengar panggung, musik ya, ataupun ketika ada orang berpidato. Nah, ini kita harus memastikan terkait dengan tempat acara, di mana posisinya, apakah bisa terlihat antara audien di depan kemudian melihat secara langsung narasumber. Nah, itu kita harus mengetahui secara betul perlengkapan untuk yang acaranya. Kemudian sound systemnya, apakah sound system yang kita sewa itu cukup untuk kapasitas berapa orang, kapasitas di ruangan itu kita harus betul-betul menyiapkan. Lalu mengingat bahwa menangani acara itu adalah kehormatan, sehingga ini bisa memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa untuk memaksimalkan pelaksanaan acara itu dengan baik dan membuat diri kita itu bisa menjalankan acara itu dengan baik. Terakhir, sebagai manajer mungkin Anda bertindak sebagai
tuan rumah yang impromptu, sehingga bagaimana kemampuan Anda dalam berbicara, berkomunikasi ini sangat penting. Mempersilahkan mereka untuk istirahat, mempersilahkan mereka untuk makan, mempersilahkan mereka untuk segera menuju ke ruang acara. Nah, ini perlu ada komunikasi-komunikasi yang tentu Anda harus memiliki kemampuan itu sebagai seorang manajer, menjadi seorang seksi acara, maupun menjadi seorang yang mengelola acara tersebut. Baik, itu ada pertanyaan terkait dengan cara mengelola acara yang baik? Sudah jelas ya, mudah-mudahan. Nah, untuk memperjelas, Bu Ati akan memberikan latihan kepada Anda. Yang pertama adalah cara mengelola acara. Bu Ati ulangi untuk tugasnya, latihan ya. Cara mengelola acara menjadi tugas seksi acara. Benarkah demikian? Mengapa? Jelaskan menurut pendapat Anda. Ya. Jadi, apakah cara mengelola acara itu juga menjadi tugas seksi acara? Jelaskan menurut pendapat Anda. Kemudian yang kedua, apakah seorang pewara itu juga harus memahami konsep cara mengelola acara? Apakah kita sebagai seorang pewara itu juga harus memahami konsep cara mengelola acara? Juga sebutkan alasan Anda. Tugas dikirimkan melalui pesan suara seperti biasa di grup WA supaya Bu Ati lebih bisa mengecek satu persatu secara list ya. Kemudian paling lambat besok malam pukul 23. Itu baik untuk paparan minggu ini terkait dengan cara mengelola acara yang baik. Bu Ati sampaikan, nanti akan seperti biasa silakan diunduh di YouTube, dan tugas bisa dikirimkan melalui pesan suara di WhatsApp grup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal Anda untuk menjadi seorang pewara yang baik, manajemen kepewaraan untuk lebih Anda pahami sehingga Anda betul-betul menjadi seorang manajer acara yang baik dan sesungguhnya. Marilah untuk pertemuan daring pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ati undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.